Halo sahabat bonsai, dimanapun berada. Di video saya kali ini, saya akan berbagi tentang pengalaman saya memelihara pohon jeruk kingkit. Karena di tempat saya suhu lumayan dingin, juga cuacanya sering hujan, jadi banyak kendala ya untuk pemeliharaan pohon kingkit ini. Pohon ini 4 tahun lalu saya beli online dari Banten. Dalam keadaan berdongkel, pohon kingkit ini biasanya yang ramai datangnya dari Banten, Madura, dan Bangka. Biasanya yang paling banyak dari Banten, cuma ukurannya tidak terlalu besar. Kalau yang paling ukurannya jumbo-jumbo biasanya itu dari Bangka biasanya. Untuk pertumbuhan pohon kingkit ini bisa dibilang sangat lambat ya. Apalagi di tempat saya lumayan dingin, jadi kayaknya kurang cocok sih untuk pohon kingkit. Karena ciri kingkit itu kan berduri. Biasanya kalau pohon berduri itu suka di tempat yang panas. Pohon kingkit punya keunggulan di buah ya. Sepanjang tahun biasanya pohon ini akan muncul buah. Buahnya kecil-kecil, mungkin segede kuku kelingking, yang matangnya biasanya warna merah dan bisa dimakan juga. Rasanya manis pahit ya. Biasanya selesai makan itu nempel rasanya di lidah. Pohon kingkit ini juga mempunyai kayu yang keras ya, jadi cocok untuk jen sari atau apa namanya itu, untuk kayu-kayu yang dikeringkan atau kayu matinya itu diisi aksen-aksen seperti itu. Pohon kingkit mempunyai daun yang bagus ya, warna hijau mengkilap. Satu tangkai daun biasanya terdiri dari 3 helai. Kebiasaan saya dalam memelihara pohon kingkit, yang pertama, untuk memfokuskan pertumbuhannya, saya akan buang setiap bunga ya yang akan jadi buah, agar pertumbuhan pohon kingkitnya tidak terbagi ke buah. Karena kalau buahnya dibiarkan lebat, biasanya pertumbuhan cabangnya akan macet. Jadi setiap ada bunga saya buang. Kemudian untuk daun, saya akan buang juga daun-daun yang sudah tua, yang sudah kusam, untuk regenerasi pertumbuhan daun muda agar lebih cepat. Di daerah saya biasanya karena curah hujannya tinggi, artinya sering terjadi hujan, pohon kingkit ini biasanya sering terkena jamur batang ya. Jamur yang warna putih ke biru-biruan yang menempel di kulit batang dan juga cabang. Ini sangat mengganggu jika cabangnya dikenal jamur ini, biasanya pertumbuhannya sangat macet. Misalnya itu saya kali dengan saya olesi ditan setiap akan turun agar datang musim hujan. Biasanya ditan ini akan bertahan walaupun kena hujan, mungkin lama bertahannya mungkin 3-4 bulan lah. Untuk pohon kingkit juga termasuk pohon yang tergolong mahal ya, karena ini susah untuk di budidaya karena pembesarannya lambat. Jadi kebanyakan pohon kingkit yang ada yang besar-besar itu dongkelan di alam, karena mungkin sampai puluhan tahun baru bisa gede lengan. Dan juga susah sekali untuk mencari bahan yang sempurna, yang bagus untuk pohon kingkit. Hanya kalau akarnya bagus, mungkin batangnya kurang. Kalau batangnya bagus, mungkin akarnya kurang. Atau juga ada yang agak sempurna, agak bagus, pasti mahal harganya. Di video saya kali ini saya akan mengganti media, juga sedikit
pruning dan pengontrolan akar. Pohon kikit ya saya yang sederhana ya, karena dulu saya belinya murah, jadi ya dapatnya yang sederhana. Tapi bukan masalah harga atau pohon murah mahal atau bentuknya bagaimana, yang penting kita suka apa yang kita punya aja, bikin nanti senang, udah cukup. Pohon ini sudah mencapai tahap perantingan yang ketiga ya, hampir yang keempat, karena biasanya pohon kikit dikatakan cuma bisa sampai ke level 4 atau ke cucu ranting aja. Sampai di sini sudah finish, sudah katakan matang. Cuma di sini pohon saya untuk besaran cabangnya kurang proporsional ya, karena keburu pengen jadikan ya, cuma maklum kan, cuma untuk pakai hiburan, pajang di rumah aja. Proses berikutnya adalah pembuangan media lama ya. Dulu saya pakai tanah full ya, saya sarankan juga nggak pakai tanah full karena poros tanahnya kurang dan juga cepat menggumpal. Dalam penyiraman, kalau tanah itu menyimpan air terlalu lama, jeleknya bisa akarnya jadi busuk. Setelah media dibuang, saya langsung potong-potong akar serabut-serabutnya yang menggumpal ya, gunanya untuk merangsang akar baru yang nantinya tumbuh, sehingga untuk pertumbuhan pohonnya bisa kembali subur. Kalau akarnya udah jenuh, nggak dibuangin, biasanya pohonnya bisa macet atau pertumbuhannya jadi lambat. Untuk media yang saya pakai sekarang ya sekam mentah yang sudah mulai lapuk, ditambah dengan tanah humus, tanah hitam, dan bilang tanah kompos, terus dicampur dengan pasir malang. Campurannya sekam mentah, 1 kompos, dan 3 pasir malang. Kenapa pasir malangnya paling banyak ya? Untuk menjaga keporosan medianya agar airnya tidak menggenang.
Setelah penanaman juga saya melakukan sedikit pengawatan karena saya mereposisi pohonnya, artinya merubah sedikit posisi tanam pohonnya dari yang tadinya agak berdiri sekarang agak rebah ke bagian kanan ya, untuk meluruskan batang utamanya agar tegak kokoh. Jadi batang yang menuju ke mahkota jadi sedikit rebah. Jadi saya lakukan pengawatan agar percabangannya sesuai dengan posisi batang utama ya. Baik, sudah selesai. Sini masih ada akar yang panjang, tidak saya potong untuk menyesuaikan arah gerah batang yang condong ke kiri agar pohonnya terlihat lebih kokoh. Ini juga ada akar lagi satu yang cukup besar untuk menyesuaikan yang ini batang kecilnya. Ini saya bilang tadi, percabangan yang masih kecil harusnya perlu dibesarkan lagi, masih kecil ya. Tadi juga saya melakukan pengawatan yang cukup besar di bagian calon mahkotanya untuk menyesuaikan dengan arah tumbuh pohon yang condong ke kanan ya. Saya tekuk sedikit karena saya reposisi tadi, jadi mahkotanya diubah.
agak ke kanan sekarang. Seperti ini tampilan dari depannya, cukup sederhana dan belum terlihat begitu cantik ya. Baik, seperti itu saja sharing pengalaman saya memelihara pohon kingkit ya. Untuk perkembangan berikutnya nanti akan saya buatkan video di perawatan berikutnya. Terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton.